Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Nah, masih bersama saya, perkenalkan, saya Saiful Huda Aris Kodri. Nah, saya di sini sebagai anggota hidroponik, yaitu di sini komunitasnya Pasundan Farm Community. Ya, jadi sekarang saya berada di wilayah Ampera. Ya, di sini di Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Nah, di sini saya berada di rumah Bapak Ali, nah, salah satu anggota dari Pasundan Farm Community, atau bisa dibilang juga Pak Ali Sawi Putih. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam melihat kebunnya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sekarang saya bersama Pak Ali. Mungkin di sini saya akan berbincang-bincang bagaimana sejarahnya, atau mungkin kalau kita bisa dilihat di sini dengan pekarangan yang seluas ini bisa memanfaatkan banyak jenis tanaman, sehingga bisa dimanfaatkan untuk dijual beli, bahkan ya kalau misalnya tidak terjual pun bisa untuk dikonsumsi ya Pak ya. Ya seperti itu. Oke, bisa kita mulai. Ya, jadi Pak, bagaimana Pak sejarahnya Bapak memulai hidroponik ini? Awalnya bagaimana, tahun berapa, belajar di siapa? Mungkin bisa dijelaskan pada rekan-rekan semua. Ya, untuk awal saya sendiri pribadi belajar ini mulai 2016. Ya. Kita pertama ada temen yang ngajarin, hanya dasarnya saja. Kemudian untuk selanjutnya ya kita belajar otodidak, mungkin dari YouTube, dari internet kita bisa belajar di sono. Iya. Ya berarti hidroponik ini sangat mudah ya Pak ya, untuk mudah dipelajari untuk semua orang gitu ya Pak ya. Berarti sudah lama sekali ya Pak ya Bapak berkecimpung di dunia hidroponik. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, di sini ada sistemnya apa saja Pak? Ya, untuk sistem hidroponik yang di kami ini ada beberapa. Yang pertama ini dari Venturi ya. Kultur ya, yang tower. Ya, ini bisa bermacam-macam tanaman yang bisa ditanam. Kemudian yang selanjutnya ini duck bucket ya Pak? Duck bucket ya, ini duck bucket bagaimana Pak caranya? Ini umur 2 bulan ya, jadi ini airnya ngalir terus mulai dari sini ya, dari tandon ini dikasih nutrisi ya, kita berputar ke atas ya, lewat inputnya. Nanti dari sini ini selang inputnya ya, masuk ke sini, terus masuk ke box ini ya, terus masuk ke pembuangan ini ke outputnya, nanti balik lagi ya, tandon, begitu seterusnya. Ini untuk yang sistem duck bucket. Ini yang kedua, ini yang sistem wick ataupun sumbu. Untuk perkembangannya ini lebih cepat yang duck bucket atau DBS dibanding dengan wick. Ini sama-sama umurnya 2 bulan, tapi perbedaannya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat ya, 2 kali lipat ya, seperti ini duck bucket. Ini pakai ppm. Itu sumbunya apa ya Pak? Ini dari flanel ya. Flanel ya Pak ya? Flanel. Nanti bebas mau pakai bekas kain yang di rumah juga boleh. Tapi yang lebih bagusnya flanel, ini nggak akan rusak. Penyerapannya juga lebih cepat ya Pak ya? Terus flanel ini bisa dipakai ulang. Kalau kita udah panen, dibongkar semua, dicuci bersih, bisa dipakai kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya ini yang sistem NFT ya. Ini yang mengalir dari input terus masuk ke sini ke output. Untuk jenis tanamannya ini kita banyak ini. Ada bayam hijau, kemudian ini bayam, ada yang bilang bayam batik, tadi bayam ada batik yang ya Pak ya? bayam apa? Ya, ini batik.
Kemudian yang ini kangkung. Ada kangkung ya Pak ya. Ya, kangkung. Kemudian ini selada runcing atau siomak. Siomak ya Pak ya. Ya, siomak. Yang banyak Ini- orang bersiomak. Ini masih beberapa yang masih kosong karena kemarin habis dipanen. Iya iya. Kemudian yang ini ada daun mint. Ya berarti ini sistem DFT ya Pak. Ya, ini DFT. Iya, Tapi untuk nutrisinya ini digabung sama yang NFT. NFT. Ya, supaya kita menghemat. Satu Ini talang ya iya Pak ya. ya, jadi menghemat pompa. Jadi ini seperti ini. Ini benihnya sebagian ini dari panah merah. Iya. Ya, dari panah merah ini kita kemarin dikasih spanduknya kita pasang supaya karena kita udah terjamin untuk kualitas yang panah merahnya. Iya, iya. Ini sistem NFT-nya ya. Jadi kalau kita lihat sederhana sekali dan mungkin ini yang jadi perhatian saya juga ini ya Pak ya. Penggunaan netpot menggunakan apa ini Pak? Bisa Ini dijelaskan ya, Pak? ini untuk netpot ini kita Iya, iya. modifikasi sendiri. Ya, Ini modifikasi pakai pipa paralon yang Ya. D ya, bukan yang AW. Kalau AW nanti terlalu mahal. Oh, harganya Ya, terlalu mahal. ini Pak ya. pakai Ya. yang D, tipe D, yang 1/4. Ya, 1/4 ukurannya ya Pak ya. Kita potong Ya. panjangnya itu 8 cm. 8 cm. Kemudian untuk yang atasnya ini nanti ini bisa di ini berikutnya bisa cara bikinnya seperti apa sih? Iya, iya. Jadi nanti ini dipotong 8 cm, nanti yang 1 cm-nya untuk telinganya ini atas untuk nanti dimasukkan Ke dalam ke ini Ya. dalam NFT. NFT seperti ini. Nah, ini biasanya kalau netpot seperti ini Pak, ini kan bolong ya Pak. Iya. Untuk tanaman apa saja Pak? Ini untuk ini semua bisa. Bisa semua. Semua bisa. Oh, iya, iya. Jadi semua bisa. Cuman ini nggak ada tahanan di bawahnya, jadi Iya. kita dimasukin dulu, baru nanti ini dimasukin bibitnya. Iya. Ya, jadi udah nanti sampai panen dicabut udah gampang. Jadi nggak nyangkut akarnya. Lebih mempermudah ya Pak ya. Iya, intinya iya, itu. iya. Kemudian untuk jenis tanamannya kita di sini ada ini bawang ya, bawang ini jauh ini kita ngambil hadiah sih itu bawang sebetulnya. Pak ya? Ya, ini Iya. bawang Dayak. Oh, bawang Dayak. yang Iya, untuk iya. obat itu ya kita ada yang kasih teman dari Kalimantan. Khasiatnya untuk apa ya Pak? Ini- Kalau boleh tahu. Ini untuk segala penyakit katanya bisa dipakai. Tapi selama ini kita belum panen karena ini masih belajar nanamnya. Kemudian yang lain ini bisa ada buah tin ini ya. Buah tin ini kita tanam pakai sistem apa namanya? Sistem pot biasa. Pot biasa ya Pak ya. Ya. Kemudian ini ada binahong yang sepertinya buat obat Iya, iya. ya. Obat itu. Kemudian Selanjutnya tanaman hiasnya ada apa saja Pak? Bisa diperlihatkan tanaman ya, hiasnya? ada tanaman hiasnya. Ya. Tanaman hias Ini, bunga ya Pak ya. ya. Bunga apa ini Pak? Ini vinca. Ada yang nyebutnya apa? Tapak dara. Tapak Ada dara, yang ya, Pak, ya. Ini yang katanya buat ngusir nyamuk itu, tapi ini vinca. Vinca ya, Pak. Jadi bentuk batangnya ini tidak tinggi, hanya rendah saja. Jadi tidak menjalar kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya yang ini, nah ini yang banyak orang suka nih. Ini Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma ya Pak ya. Ini Wijaya Kusuma Berarti ini menggunakan hidroponik juga ya Pak ya? ini sistem Sistem WIP ya. sistem WIP. Karena ini bunga ini hanya semalam, jadi dia mulai muncul bunganya mekar itu sekitar jam 9-10 malam. Jam 9-10 malam. Iya, nanti dia Setelah itu? sampai terus pagi sampai jam 7, sekitar jam 8 dia udah mulai kuncup, udah mulai layu. Iya, iya. Ini untuk yang yang video ini sudah umur 2 hari ini udah mulai mau rontok ini. Iya, iya. Jadi untuk nanti bunganya ini banyaknya nanti kalau kena air hujan itu cepat berbunga iya, ya Pak ya. cepat berbunga. Iya, iya, iya. Ya mungkin ada air hujan itu lebih mengandung nutrisi lebih banyak dibanding dengan air biasa. Biasanya kalau bunga-bunga seperti ini banyak disukai ibu-ibu ya Pak ya. Iya, ini juga lebih wangi. Lebih wangi ya Pak, bunganya wangi juga. Tadi sudah dijelaskan beberapa sistem banyak apa namanya untuk dibudidayakan secara hidroponik ya Pak ya. Nah sekarang mungkin yang banyak orang tanyakan juga gitu ya Pak. Pasarnya Bapak kemana aja nih menjual hidroponik ini? Ya untuk penjualan Ya. sayuran hidroponik ini kalau kita awalnya dulu kita hanya ke tetangga dulu. Tetangga ya Pak ya. Kita perkenalkan sayuran ini sehat, ini apa, ini nanti lama-lama karena kita
sekarang kan udah banyak zamannya digital, kemudian banyak ini YouTube atau apa, jadi kita bisa diperkenalkan lewat Media sosial, sosial, jadi nanti lebih mengenal. Dan untuk akhir-akhir ini kita kan punya komunitas ini di Kerawang ini, PFC namanya Pasundan Pom Community. Jadi kita tim ini setiap hari Minggu ini kita bisa buka pasar ya, jadi kita setiap minggu buka lapak, jadi hasil sayuran yang dari kebun anggota ini kita jual langsung kita di jual pasar ya Pak ya. di pasar. Iya, Sambil jadi pengenalan. Jadi memang Pasundan Pam Community ini sudah ada beberapa pasar ya Pak yang memang bisa kita jual. Jadi kalau misalnya ada pemula yang mau memulai, kita jangan khawatir untuk wah kita mau jual kemana sih gitu kan hasil hidroponik. Nah mungkin di Pasundan kita bisa bantu ya Pak ya, Iya, untuk bisa pemasarannya bantu, juga. bisa. Oke ya. Karena kita dari Pasundan sendiri akan banyak bagian-bagian yang istilahnya kalau di perusahaan departemen ya, ada kita ada pemasaran, ada yang pelatihan, ada yang perakhiran instalasi ini untuk kedepannya, jadi supaya masyarakat lebih mengenal hidroponik itu seperti apa sih, gampang apa susah sih. Sebetulnya nggak susah, gampang, tinggal kitanya harus tekun. Kalau kita nggak tekun ya cuman panas-panas awal doang, nanti kesononya udah nggak ini ya percuma. Betul. Berarti kuncinya harus tekun ya Pak ya. Tekun. Harus tekun. Jadi nggak hanya awal karena senang melihat yang hijau-hijau ya Pak ya. Ya seperti itu ya. Terutama ibu-ibu itu lebih antusias ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Apalagi kalau udah di pasar. Ya Pak, seperti yang kita tahu ya Pak, Bapak kan tinggalnya di perkotaan ya Pak ya, pemukiman. Mungkin kan banyak orang yang bertanya juga, Pak hamanya bagaimana nih gitu kan. Karena mungkin kan di perkotaan seperti apa sih pengalaman Bapak selama ini gitu. Kalau untuk di perkotaan mungkin lebih minim hama ya. Lebih minim malah Pak. Karena kita kan di sini kan perkampungan ya, pemukiman, jadi nggak terlalu banyak lahan-lahan yang kosong, jadi kita nggak terlalu banyak hama. Tapi wilayah pertanian ya Pak ya. Wilayah pertanian, tetapi ada saja hamanya, tapi nggak sebanyak kita di perkampungan. Cara menanganinya seperti apa Pak? Kalau di sini kita pakai perangkap ya seperti ini, namanya yellow trap. Ini yellow trap ini bebas kita bikinnya. Ini kalau saya ini dari mika ya, dari mika warna kuning. Ini harus warna kuning karena kenapa Pak warna kuning? Karena serangga itu dia lebih tertarik dengan warna kuning. Oh iya. Jadi ini mika ini berwarna kuning. Nanti di luarnya ini kita lumuri lem tikus. Oh, pakai lem tikus Pak. Pak. Lem tikus. Jadi kita olesi seperti ini, nanti serangga ini karena dia warna kuning ini dia sangat tertarik, dia akan hinggap di sini. Jadi dia langsung nempel Di plastiknya ya Pak ya. Tapi ini ada masanya. Kadang ini lem ini kan lama-lama kan udah kering. Nanti kalau itu berapa hari Pak biasanya? Kita tidak bisa diprediksi karena kan cuaca pengaruh. Kalau cuacanya sering panas ya dia akan cepat kering. Jadi paling tidak ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali plastiknya diganti, pakai lem lagi gitu ya Pak. Nanti dia pakai ini juga bisa untuk yang kimia ya, yang petrobinol itu bisa didapat di toko pertanian. Warna itu nanti ada caranya seperti bikinnya, nanti bisa di channel yang lain. Iya. Mudah sekali ya Pak ya. Hanya menggunakan lem tikus dengan alat yang sederhana, kita bisa mengendalikan hama sehingga tanamannya pun yang dihasilkan bisa lebih sehat ya Pak ya, lebih segar juga. Jadi tidak terkena atau bolong-bolong lah seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya mungkin yang saya mau tanyakan Pak, ini airnya air apa sih Pak? Banyak orang yang nggak tahu juga ya Pak ya. Mungkin untuk airnya air apa? Kita kan belum tahu tuh, disangkanya air biasa. Jadi untuk hidroponik itu kita pakai pupuk cair namanya Abimik ya Pak ya. Jadi ada komposisi A sama komposisi B. Jadi nanti dicampur antara A sama B dengan ukuran yang tepat sesuai jenis tanamannya. Ya, kalau untuk yang mineral seperti kangkung, bayam itu kan kita mainnya di ppm. Kalau kangkung itu bisa 1100 sampai 1400. 1100 ya Pak kita kalau gunakan untuk selada dia di bawah dari 800 800 ke bawah dari 500 sampai 800 untuk ppm selada ya.
Kemudian untuk yang bunga seperti ini juga sebetulnya abemik itu banyak macamnya ya. Iya betul Pak. Jenisnya ada Itu yang berarti menggunakan abemik Ya. buah atau daun Pak? jadi kalau untuk Ya. yang buah. sayuran daun ini Iya, kita iya. pakai abemik daun. Daun, ya, Tapi Pak, ya. kalau untuk yang buah seperti cabai, tomat, kemudian Melon. paprika, Iya. melon itu ada lagi. Jadi abemik ya abemik khusus buah. Nanti untuk bunga seperti ini ada sendiri. Ya abemik khusus bunga. Oh, Iya, ada ada lagi ya sendiri, Pak ya. iya, Ya, ada agar lagi memang sendiri. merangsang bunganya agar lebih Iya. bagus mungkin gitu ya Pak ya. Ya untuk persediaan abemik dari komunitas kita, komunitas kami ini untuk di PRC-nya sudah tersedia. Ya. Tinggal kalau ada yang memerlukan boleh hubungi ke kita ini supaya nanti dapat mendapatkan abemik apa sih maunya, apa untuk daun, untuk buah ataupun untuk bunga. Iya, berarti bisa diracik ya Pak Iya, ya? bisa diracik Bisa kita sesuai. racik Nah. sesuai dengan keinginan ya Pak ya. Oke. Oke. Iya. Minta apa sih nanti kita Kita persiapkan. apa? Oke. Iya. Oke teman, tadi kita sudah lihat ya banyak sekali tanaman yang memang ditanam di sini ya dengan beberapa sistem ya yang memang sudah dibudidayakan oleh Bapak Ali atau Bapak Ali Sawi Putih ya Pak ya. Iya. Nah untuk selanjutnya bagaimana Pak pesan atau misalnya agar pemula yang mau memang terjun ke dunia hidroponik itu pesannya seperti apa Pak? Ya, pesan saya seperti ini ya, untuk hidroponik itu sebetulnya tidak ribet, gampang, yang penting tahu ilmunya. Sedangkan tahu ilmunya dari mana sih? Kami ini dari PFC untuk pemula ini bisa hubungi kami, nanti kita diajarkan dari awal sampai akhir sampai bisa. Kemudian hidroponik ini sangat cocok untuk di perkotaan, disebutnya sekarang kan urban farming ya Pak. Urban farming ya, Ya, Pak ya. sangat cocok banget dengan kondisi lahan yang terbatas. Yang penting syarat utamanya harus sinar matahari harus dapat. Kalau nggak ada sinar matahari nggak maksimal. Percuma nanti dari bibitnya bagus, nutrisinya bagus, kalau sinar mataharinya kurang nggak maksimal. Hidup sih hidup tapi nggak maksimal. Ya, jadi sangat cocok untuk urban farming. Mau 1 meter cukup, 2 meter apalagi. Ya. Jadi untuk hidroponik ini yang pertama memang kita khususkan untuk yang hobi-hobi ini untuk sendiri, untuk keluarga sendiri. Untuk dikonsumsi Ya, sendiri dulu ya jadi Pak ya. kita Iya. 1 bulan udah bisa panen, jadi kita keluarga bisa menikmati hasil sayurannya dengan kondisi yang sayuran yang sehat tanpa pestisida kimia. Jadi tahu sejarahnya ya, tahu sayur ini kita tanam sendiri, jadi udah tahu ya, ini sayuran bersih, sayuran sehat, subur, jadi keluarga udah bisa menikmati. Ya, jadi intinya kita harus punya keinginan untuk memulai dulu ya Pak ya. Untuk memulai dulu mungkin bisa dengan yang cara sederhana ya Pak ya. Nggak usah malu untuk bertanya kalau Ya, memang nggak mau usah malu belajar, bertanya. itu gampang. Jadi pasti dibimbing ya Pak ya. Ya, pasti kita nanti dibimbing. kita ajari ya supaya sampai bisa, supaya kita khususnya untuk Kerawang ini kan masih minim untuk perkebunan hidroponik, sedangkan antusias masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran sehat itu semakin tinggi. Jadi kita sudah siap nih untuk membimbing ya generasi muda terutama ya, yang sekarang kan untuk situasi seperti ini kan banyak sekali ya, dengan adanya COVID-19 ini ya, Pak, ya. sangat Oke. mengganggu banget, terutama untuk rekan-rekan yang kerja di perusahaan kan banyak yang diliburkan, jadi nggak punya kegiatan, akhirnya sumpek di rumah. Ya kita tawarkan untuk sistem hidroponik ini untuk membantu teman-teman, jadi kita bisa sama-sama maju bareng untuk Kerawang ini, untuk pertanian khususnya untuk sayuran hidroponik. Ya. Jadi intinya bisa untuk tambahan penghasilan ya Pak ya, itu. tambahan penghasilan untuk yang memang tidak ada kegiatan di rumah dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Iya, untuk hari sama-sama, ini. iya. Ya, terima kasih saya sudah Ya. diajak ke kebun Bapak ya. Itu semoga apa yang kita dapatkan ya, ilmunya bisa bermanfaat ya Pak ya, Amin, bisa amin, barokah amin. untuk semua. Iya. Ya, terima kasih dan cukup sekian liputan rumah dari Bapak Ali Sawi Putih ini. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya. Untuk yang mau belajar hidroponik bisa lihat media sosial kami di bawah ini ya. Nanti jangan lupa ada Instagramnya, Facebook dan lain-lain ya. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Nanti jangan lupa untuk menonton video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih bersama
bersama saya ya jangan lupa ya untuk like, subscribe ya apa sih